지금 네 처지가 어떤지 빤히 보이네. 고마워. 다른 선택을 보여줘서. 서달미라고 합니다. 엄마. 황당하겠지만 이게 다 뭐예요? 현지 속의 남도사인 척 해줘요. 어떡해? 왜 자꾸 존댓말? Cerita dimulai dengan menampilkan dua kakak adik. Mereka punya penampilan yang mirip tetapi memiliki kepribadian berbeda. Sukar adalah gadis baik hati dan rendah hati, sedangkan Syirbat agak sombong dan bermimpi menjadi kaya raya. Namun sayangnya, kehidupan mereka sederhana dan seadanya. Suatu hari mereka tiba-tiba mendengar suara orang tua mereka yang marah, membuat mereka panik. Ternyata ayah mereka ingin berhenti dari pekerjaannya untuk memulai sebuah bisnis baru. Ia mencoba membujuk ibu mereka, tetapi sang ibu menolak karena takut bisnis tersebut gagal dan kehilangan semua uang mereka. Ia bahkan mengancam bahwa jika ayah tetap melakukannya, ia akan mengajukan cerai. Anak-anak lalu memutuskan untuk pergi ke tempat ayah mereka bekerja untuk menghentikannya mengundurkan diri, karena mereka khawatir sang ibu akan menceraikannya. Mereka bersembunyi di kantornya, berharap bisa mencegah sang ayah menandatangani surat pengunduran diri. Namun ketika mereka berada di kantor, mereka melihat bos ayah mereka berteriak dan mengintimidasi para karyawan karena suatu kesalahan kecil. Ayah mereka mencoba membela, tetapi sang bos malah mengejek dan menamparnya di depan semua orang, membuat anak-anak terkejut dan menangis. Mereka merasa sangat sedih menyaksikan ayah mereka dipermalukan dan mengalami tekanan di tempat kerja. Sesampainya di rumah, dengan hati yang berat, anak-anak memohon kepada ibu untuk membiarkan ayah mereka berhenti dari pekerjaannya. Mereka berkata bahwa ayah sudah terlalu menderita berlari ke sana kemari, menghadapi tekanan di jalan dan di kantor hanya demi mencari nafkah. Tak peduli betapa nyamannya dia, tiba-tiba sang ayah datang dan tinggal. Dia mendengar semuanya dan kesal. Karena dia tidak merasakannya, dia memutuskan untuk berpisah dengan istrinya dan meminta anak-anak memilih dengan siapa mereka akan tinggal, dan Zion memutuskan untuk tinggal bersama ayahnya karena sulit baginya, tetapi saudara perempuannya yang arogan memutuskan untuk tinggal bersama ibu mereka karena ia tidak suka dipermalukan. Pada saat yang bersamaan kita diperlihatkan ada seorang pria muda tampan yang bernama Chan, yang hidup tanpa cukup uang. Ia seorang anak yatim piatu yang baru saja keluar panti asuhan dan terus berliaran di jalanan mencari tempat tinggal, tapi dia tidak memiliki cukup uang. Suatu kebetulan, neneknya Zion melihatnya dan merasa aiba. Dengan terharu, nenek memberinya kunci toko miliknya agar Chan bisa menginap di sana. Chan sangat berterima kasih. Saat tiba di toko, ia kaget melihat banyak makanan disajikan. Ia sangat gembira karena perutnya lapar. Saat hendak tidur, ia juga memperhatikan ada tumpukan uang di lantai yang langsung menarik perhatiannya. Ia terkejut dan hendak mengambil uang itu. Esok harinya, nenek kembali dan mendapati uang-uang itu menghilang. Ia langsung curiga bahwa Chan yang mencurinya. Namun Chan masuk dan mengatakan bahwa ia telah meletakkannya di bank. Nenek merasa takjub akan kejujurannya dan menyetujui niat baiknya. Karena nenek buta huruf, ia mengandalkan Chan untuk menulis dan membantunya membuka rekening bank, dan Chan pun melakukannya. Karena sang nenek merasa kesepian dan tak mengerti urusan perbankan, Chan mendengarkan segala permintaannya. Nenek memberikan kartunya kepada Chan dan berkata padanya, jika butuh uang suatu saat nanti. Keesokan harinya, seorang cucu perempuan datang kepada nenek Zion. Ia sangat terkejut dan langsung memeluknya. Mereka berdua gembira. Zion kembali merasakan kebahagiaan dan tersenyum. Ia memutuskan menemui nenek. Ia menangis karena kakaknya dan ibunya meninggalkannya, dan neneknya pun terkena dampaknya. Di saat malam hari, nenek bercerita kepada Chan. Ternyata nenek memang yang mengirim surat itu, dengan ditulis oleh Chan atas nama Yang. Keesokan pesan itu datang untuk Zion, dan dia senang dan membacanya bersama ayahnya. Kemudian ayahnya pun mengucapkan terima kasih kepada nenek. Setelah proyek ayahnya berhasil, ia memutuskan memberi nenek kenyamanan mengatur
agar ia bisa tinggal di toko dengan tenang. Hari-hari pun berlalu dan sang ayah terus bekerja keras mengurus proyek tersebut. Sementara itu, Zion secara diam-diam terus bertemu dengan kakaknya dan menunjukkan surat-surat cinta yang selalu ia terima dari pacarnya. Pada hari ulang tahunnya, sang ayah memberikan hadiah, tapi kakaknya malah menertawakannya. Ia menolak menerimanya dan mengejeknya karena hanya mendapat hadiah sederhana padahal mereka sudah kaya. Ia juga mengancam bahwa ibunya akan menikahi pria kaya, yang akan membuat Zion pergi melanjutkan studi di luar negeri. Hal itu membuat Zion sangat sedih dan marah. Ia merasa dihina oleh ayahnya. Dalam emosi, ia sempat bertengkar dan bahkan mematahkan sesuatu, sambil berteriak bahwa ia tak ingin mengenalnya lagi. Keesokan harinya nenek pergi ke bank untuk menarik uang, dan nenek terkejut bahwa ada banyak uangnya, dan ini karena investasi yang sedang dilakukan oleh teman Chan. Dan nenek memberikannya kepada putranya demi kebaikannya proyeknya agar berhasil. Terlihat sedang melihat dari kejauhan dan kesal karena nenek memberikan uangnya yang seharusnya menjadi milik. Tidak lama kemudian, ayah Zion berhasil mewujudkan impian mereka memberi kehidupan yang lebih baik. Namun, sayangnya ayahnya tertabrak mobil saat akan ke kantor. Ia pun terlambat saat akan rapat. Proyek itu akhirnya diterima, mereka menyukainya dan menyetujuinya. Sang ayah gembira karena akhirnya berhasil. Meskipun dia kesakitan, dia juga tertawa bahagia atas sesuatu yang dia lakukan. Selanjutnya ia menelpon Zion, memberitahu bahwa dia berhasil dan berjanji padanya bahwa mulai sekarang dia akan mencapainya. Dia memiliki semua mimpinya, dan membuat Zion bahagia dan bertanya padanya apa yang dia inginkan untuk merayakan keberhasilan sang ayah. Di saat akan pulang ke rumah, di dalam bus terlihat ayah sedang menahan sakit karena tertabrak mobil tadi siang, dan seseorang ingin membawanya ke rumah sakit tapi ditolak karena ia berpikir kalau ia hanya sekedar mabuk. Tapi saat bus sampai di stasiun, ia tidak bangunkan diri. Waktu pun berlalu dan sayangnya ayahnya meninggal dunia. Dia ingin membuat putrinya bahagia dalam hidupnya, tapi itu tidak bisa lagi ia wujudkan. Hal ini membuat Zion sangat terpukul. Ia menyesal karena sang ayah tak sempat melihat kebahagiaan hidup mereka sepenuhnya. Setelah pemakaman, Chan merasa sedih karena ia juga yatim piatu dan merasa kesepian. Namun secara tiba-tiba, nenek datang mengunjunginya untuk mengucapkan selamat jalan karena ia akan pergi merantau dengan bergabung ke suatu komunitas kerja. Nenek memberinya sepasang sepatu baru untuk menggantikan yang sudah rusak dan berpesan agar ia menjaga diri. Ia juga berkata bahwa jika Chan membutuhkan sesuatu, silakan mampir ke tokonya. Ia dengan senang hati akan membantunya. Kebaikan dan kasih sayangnya membuat Chan merasa bahwa Tuhan mengirimkan nenek itu baginya sebagai pengganti keluarga yang telah tiada. Chan memeluk Zion dengan janji penuh harapan. Ia akan menjadi kaya dan menebus segala kekurangan masa lalu mereka. Waktu pun berlalu dan Zion tumbuh menjadi sosok tangguh. Ia berhasil lulus dari universitas. Namun, ia tetap tinggal bersama neneknya. Saat merasa kesepian, ia memilih mempertahankan surat-surat cinta yang dulu ia terima, berharap suatu hari bisa bertemu dengan cinta sejatinya, sosok yang belum pernah dikenalnya. Pada suatu hari, Zion mengetahui bahwa kakaknya telah kembali dari luar negeri. Ia memutuskan menemui kakaknya dan berpura-pura sebagai wanita kaya menggunakan uang yang sebenarnya hanya untuk memperkuat citra. Baginya, kekayaan hanyalah alat untuk terlihat sukses. Namun, sang kakak mulai curiga ketika melihat sepatunya yang sudah pecah. Ia menyadari bahwa Zion telah berbohong. Tak lama setelah itu, kakaknya beserta pacarnya mengundang Zion ke sebuah pesta di kantornya. Zion awalnya merasa bingung karena ia tidak tahu lokasi pesta tersebut, tetapi ia tak mau menyerah. Ia berlari mengejar mereka dan akhirnya berdiri di depan mobil mereka, berjanji dengan tegas bahwa ia pasti akan datang juga. Di sisi lain, Chan yang dulu miskin kini telah sukses dan kaya. Ia memutuskan kembali mengunjungi neneknya. Zion terkejut karena ternyata Chan telah dewasa dan berubah. Ia memeluknya dengan penuh rasa terima kasih atas segala bantuan dan kasih sayang yang pernah diberikan nenek di masa lalu. Sekarang, Chan siap menunaikan janjinya.
mempersembahkan keberhasilan dan kebahagiaannya kepada Zion dan nenek yang merawatnya. Chan membeli sebuah restoran besar dan menawarkan posisi manajer untuk Zion agar ia bisa lebih tenang dan lepas dari beban mengusahakan toko. Namun, Zion menolak. Ia merasa nyaman dengan kehidupannya sekarang dan tidak ingin mengubahnya. Sebagai gantinya, Chan memberikan kartu nama dan nomor teleponnya, menyarankan agar Zion menghubunginya kapan saja bila ia butuh bantuan. Malam harinya, nenek pulang ke rumah dan mendapati Zion sedang menulis surat untuk Yang. Zion tampak berusaha mencari tahu keberadaannya, dan itu membuat nenek khawatir. Sekaligus bingung, ia tidak tahu bahwa surat-surat itu palsu. Nenek berusaha menyemangati Zion agar melupakan Yang, dan mulai menjalin hubungan baru dengan orang lain. Namun, Zion menolak keras. Ia mengatakan bahwa pesan-pesan itu memberinya harapan dalam hidup dan tidak mungkin dilupakannya. Ia menangis sambil mengungkapkan keinginannya hanya untuk bertemu Yang walau hanya sehari. Keesokan paginya nenek menemui Chan dan meminta dia untuk mencari Yang untuk Zion. Dia melihatnya dan dia mengatakan padanya bahwa masalah ini sulit, tapi dia berjanji padanya bahwa dia akan mencoba. Dan pada malam harinya dia bertanya pada rekan kerjanya tentang dia dan terkejut karena dia tahu alamannya dan memutuskan untuk pergi menemuinya. Sementara itu, Yang bersama teman-temannya, dia adalah seorang pemuda yang cerdas tapi miskin. Dan setiap kali dia memulai proyek itu gagal. Dia terpaksa mengambil uang dari keluarganya dan tiba-tiba ayahnya pergi ke labnya dan bertanya, apa yang telah dia lakukan dengan uangnya. Yang mengalami tekanan karena harus membeli berbagai peralatan dan barang untuk ayahnya agar bisa membayar kembali pinjaman. Ia merasa terbebani. Mereka membuat perangkat yang dapat mengenali apa saja dan memutuskan untuk mencobanya. Di depan ayahnya itu benar-benar berfungsi dan berhasil. Setelah mencoba ke wajah ayahnya dan itu bertuliskan toilet, sontak membuat ayahnya marah dan memutuskan merusak alat itu kemudian pergi. Tetapi kemudian Yang terpaksa menjual perangkat tersebut dan alatnya untuk mengembalikan uang kepada ayahnya. Secara tak sengaja, ia melihat sebuah bola kecil bertuliskan namanya. Kebetulan, Zion sedang mencarinya. Saat itu ia melihat bola itu, membacanya, dan merasa sangat terkejut. Dengan penuh harapan, Zion segera mengirimkan pesan kepada Yang, memintanya untuk bertemu. Ia merasa sangat bahagia, karena akhirnya berhasil menemukannya. Yang pun datang ke tempat yang telah mereka sepakati, dan dari kejauhan ia melihat Zion menantinya. Beberapa kali keduanya saling memandang, tapi tiba-tiba Chan tiba dan membawa Yang keluar sebelum sempat menolak. Mereka naik mobil untuk berbicara di jalan. Yang menceritakan semuanya padanya, sambil menunjukkan pesan-pesan yang pernah ia kirimkan kepada Zion. Di dalam pesan itu terdapat nama Chan. Kemudian dia menceritakan bahwa dia pernah mengambilnya di perpustakaan. Dia meminta Chan untuk bertemu Zion dan pura-pura menyukainya selama sehari, lalu pergi bersamanya ke pesta. Dia bahkan sudah menyiapkan banyak uang untuk meyakinkan mereka, tetapi Yang menolak menerimanya. Ia juga meminta Yang untuk berinvestasi di perusahaannya, tapi Chan menolak. Ia tahu mustahil berinvestasi di sesuatu yang bakal gagal, lalu dia meninggalkannya. Namun, temannya mengingatkan akan pepatah favoritnya. Wahai penonton yang terhormat, aku katakan padamu pula belajarlah darinya, dan jangan biarkan penilaian orang lain menjadi hidupmu. Jika kamu memfokuskan padanya, wahai penonton yang terhormat, barulah kamu akan memahami maknanya. Jangan biarkan omongan orang yang berkata jangan lakukan ini, karena meskipun tidak relevan bagiku, tetap berpengaruh. Yang terpengaruh oleh pepatah itu, dan kembali terkenang pada. Di malam hari, Zion tiba di rumahnya dan mendapati neneknya sedang membeli dia gaun dan sepatu bot baru untuk dikenakan pesta saudaranya perempuannya. Dia tersentuh oleh kelembutannya dan pergi memeluk neneknya yang sedang tidur dan terus menangis karena dia takut pada saudara perempuannya. Keesokan harinya Zion mengenakan gaun itu, namun dengan rasa malu dan gugup. Yang mengirim pesan dan mengatakan bahwa dia ingin melihatnya. Yang mengendarai sepeda dan melaju dengan kecepatan tinggi agar dia bisa pergi ke pesta.
Dan malam harinya Zion tidak di pesta merasa malu dan takut. Saudara perempuannya akan melihatnya. Ziin mencoba bersembunyi darinya dengan cara apapun. Chan melihatnya dan merasa simpati. Ia ingin menghampiri dan berdiri di sisinya. Namun tiba-tiba lampu pesta padam dan Yong muncul mengenakan jas rapi. Semua orang terkejut dan langsung mengira ia kaya dan terkenal. Meski begitu, ia meninggalkan kerumunan dan berjalan mendekati Zion. Ia memperkenalkan diri dan meminta maaf karena membuat Zion menunggu selama ini. Zion hampir tidak percaya dan merasa seperti bermimpi. Ia juga melihat bagaimana saudara perempuannya dan orang-orang lain memandangnya. Lalu ia meluncur dan memaksa Yang untuk pura-pura menjadi pacarnya di depan mereka agar tidak dikira membohongi. Yang merasa malu, tapi terpaksa mengikuti permintaannya. Saudaranya menghampiri dan menyambut mereka dengan ramah. Terlihat ia sedikit iri, karena Zion berhasil dan memiliki pacar yang tampan serta pria yang dianggap kaya. Mereka pun bertanya kepada Yang soal pekerjaannya. Yang jadi tertarik untuk berbohong. Ia mengatakan bahwa dia memiliki perusahaan. Namun saudara Zion menatapnya curiga dan mencoba menjebaknya di depan semua orang dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Namun Chan memutuskan untuk pergi membantu dengan membawanya pergi dan memberinya kunci mobil mahal. Zion memperjelas bahwa dirinya kaya di hadapan orang lain. Dia memperingatkannya untuk melakukannya dengan dingin, sehingga dia akan membencinya. Yang akhirnya menunjukkan sikap dingin untuk membuatnya kesal. Tujuannya supaya Zion memikirkan dirinya dan membalasnya nanti. Ia berniat memainkan peran ini. Di akhir pesta, ibu Zion menghampirinya dan memeluknya. Ia meminta maaf karena telah meninggalkannya bersama ayahnya dulu. Zion menahan diri. Ia berkata, "Aku tidak menyesal memilih tetap tinggal bersama ayahku. Jika waktunya kembali, aku akan memilih hal yang sama." Ia lalu berpamitan dan berjalan pergi, meninggalkan sang ibu yang terus menangis karena telah banyak menderita. Zion kemudian menemani Yang naik mobil. Orang-orang melihat bahwa ia sedih. Yang mengingat apa yang dikatakan Chen sebelumnya, dan mulai bersikap dingin. Ia meminggirkan Zion, memberikan ruang untuknya bernafas, dan menemani dengan perhatian yang lembut. Ia lalu membawanya melihat kembang api untuk menghiburnya, sambil memperhatikan kecantikan dan kelembutannya dalam diam. Akhirnya ia mengajaknya makan malam di tepi pantai dan membelikan makanan favoritnya. Zion pun merasa bahagia. Dengan penuh perhatian, Yang bertanya pada Zion apakah ia bahagia. Zion tersenyum dan berkata bahwa momen itu adalah salah satu saat paling bahagia dalam hidupnya, karena akhirnya ia bisa bertemu dengannya. Dari kejauhan, Chan terus mengamati kedekatan mereka dan merasa cemburu. Ia menggoda Yang lewat pesan teks. "Itu yang kukatakan padamu. Berhati-hati, Yang, aku mengkhawatirkanmu." Yang merasakan tekanan dan terpaksa menurutinya. Zion pun mulai merasa galau. Ia berpikir apakah Yang sudah memiliki hubungan. Kecewa, ia meminta Yang pergi dan pulang sendiri. Yang sempat menurut, tapi kemudian tak tega dan kembali lagi. Ia meyakinkan Zion bahwa ia tidak sedang berkencan. Dan Zion pun terkejut dan mengakui bahwa selama ini ia juga tidak pernah berpacaran karena fokus pada Yang. Yang sangat gembira, memberikan kartu namanya padanya, dan menatap hangat. Tampaknya jelas bahwa hatinya telah terpaut pada Zion. Sementara itu, Chan berdiri menyaksikan dengan perasaan cemas dan marah, hingga ia memutuskan membantu agar Zion tidak mengetahui bahwa mereka pernah mengirim pesan padanya dulu. Ketika mereka kembali, dia memperingatkannya agar tidak berbicara dengannya lagi, tetapi dia terkejut. Zion mengirim pesan dan meminta untuk bertemu untuk mengucap terima kasih karena telah membantunya saat di pesta. Tapi Chan meminta dia untuk mengiriminya pesan permintaan. Maaf, padanya dia mengatakan adanya bahwa dia sibuk dan tidak bisa. Yang terpaksa melakukannya. Tetapi Zion senang karena dia baru saja membalasnya. Kemudian dia pergi menceritakannya kepada nenek. Dia mengatakan bahwa dia baru saja bertemu dengan pria impiannya. Dia mengirim pesan padanya sepanjang waktu. Nenek merasa bersalah dan takut akan membencinya jika kamu tahu kebenarannya. Keesokan harinya nenek menemui Chan dan menanyakan sesuatu padanya. Bantu dia agar Zion tidak tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang dulu yang mengirim pesan padanya.
Di waktu yang sama, Zion merasa yakin untuk maju. Ia memutuskan mengundurkan diri dari pekerjaannya untuk mengejar impian sang ayah, yaitu mendirikan perusahaannya sendiri. Sempat ditahan oleh manajernya, namun teman-teman dekatnya mendorong dan menyemangatinya karena mereka tahu bakatnya. Terharu, Zion mengucapkan terima kasih dan berpamitan dengan para teman, lalu mengirim pesan kepada Yang, mengundangnya untuk mengunjungi kantornya. Yang pun terkejut sementara Chan ketakutan bahwa kini Zion akan mengetahui semuanya dan bingung bagaimana bersikap selanjutnya. Ia mendatangi Yang dan teman-temannya, lalu membawakan mereka setelanjas baru dari kantornya. Ketika Zion tiba, semuanya sudah tertata rapi. Yang menyambut dan memujinya. Ia ingin Zion sukses seperti dirinya. Ia juga mendengar bahwa Zion sudah mengundurkan diri dan berencana membuka perusahaan. Hal itu benar-benar mengejutkan dan menyenangkan untuknya. Sementara itu, saudara perempuannya ternyata berselingkuh dengan suami Miha karena dia merasa dimanfaatkan, usaha kerasnya dicuri. Saudara tersebut memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan dan mendirikan usaha sendiri. Ia memilih ikut ajang bernama Sandbox, sebuah kompetisi besar yang membantu anak muda berbakat mewujudkan impiannya. Zion lalu memutuskan untuk ikut serta di sana. Yang mulai merasa bersalah karena selama ini telah memperdaya Zion dan ingin mengungkapkan kebenaran. Namun tiba-tiba datang kabar dari temannya. Perangkat mereka berhasil meraih juara pertama di kompetisi. Yang sangat senang dan berkata kepada Chan, "Aku membuktikan padamu bahwa aku bukan orang gagal." Dia pun memutuskan ikut Sandbox juga. Malam harinya, ia berkumpul bersama sahabat untuk merencanakan langkah selanjutnya. Mereka sadar Yang kini sangat termotivasi. Ia ingin sukses agar Zion bangga padanya. Dan Zion tertidur karena kecapean dan nenek datang membangunkannya. Tapi Zion menjelaskan proyeknya kepadanya dan nenek merasa bahwa ketika dia memikirkan ayahnya sama persis dengan putrinya yang penuh semangat dalam bekerja, tapi meninggal sebelum bisa mencapai mimpinya, dan nenek takut padanya nasibnya juga akan sama. Nenek meminta kepadanya untuk tidak memaksakan diri dan harus menjaga kesehatannya sendiri. Dia pun berjanji akan bahagia dan sukses. Kemudian dia pergi ke perpustakaan keesokan harinya. Sesampainya di sana, ia akan membeli beberapa buku dan belajar. Kebetulan dia bertemu dengan Yang juga ada di sana dan mengejutkan mereka berdua. Ketika mereka melihat satu sama lain, karena mereka terlihat berantakan dan mereka mencoba untuk merapikan baju dan menyisir rambut. Lalu ia mengajak sahabatnya ikut bersama Zion ke rumah. Di sepanjang perjalanan, Yang menggenggam tangan Zion dengan penuh perhatian. Zion merasa bahagia dengan kepedulian itu. Ia juga menyadari bahwa besok adalah ulang tahun Yang, dan ia memutuskan untuk merayakannya bersamanya. Karena khawatir Zion mengetahui latar belakangnya yang sederhana, Yong meminta bantuan Chan untuk membelikannya jas baru. Ia juga belajar cara makan dengan sopan menggunakan garpu dan pisau. Setelah itu, Yong mengambil mobilnya dan menunggu Zion di depan rumahnya. Ia tampil menawan, dan Yang pun terpesona melihat kecantikannya. Ia membuka pintu mobil ala Chan dan mengajak Zion masuk. Mereka pergi ke kantor tempat Yang dan teman-temannya berkumpul. Di sana mereka bergiliran menyantap hidangan yang disediakan dan bersenda gurau bersama. Momen kebersamaan ini terasa hangat. Chan sangat bahagia melihat semuanya. Dan untuk pertama kalinya ia merasa memiliki keluarga. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Tak lama setelah itu, di saat mengantar Zion pulang, Yang juga menerima pesan yang menyatakan ia diterima. Namun ia terus teringat kata-kata Zion dan merasa sedih serta bersalah karena merasa telah membuatnya berkorban. Setelah itu Zion juga menerima pesan yang memberitahukan kalau ia juga diterima, dan itu membuatnya bahagia dan senang. Nenek pun ikut senang untuknya walau sedikit merasa bersalah kepada Zion. Yang kemudian menemui Chan, mengembalikan jas dan mobilnya. Melihat Yang yang murung, Chan memberikan semangat. Ini kesempatanmu untuk membuktikan siapa dirimu. Jika kamu menang di Sandbox, kamu bisa sukses. Kata-kata itu menyemangati Yang. Keesokan harinya, ia mengumpulkan keberanian dan dukungan keluarga untuk ikut serta dalam kompetisi.
Zion dan saudarinya juga hadir, tapi tak saling melihat karena tempatnya sangat ramai dengan banyak peserta. Tiba giliran mereka tampil di panggung. Seorang juri, direktur Sandbox, menyapa para peserta dan menjelaskan format kompetisi. Dari puluhan peserta, hanya 5 yang akan lolos ke fase berikutnya. Mereka harus cepat menjawab sebuah pertanyaan yang diajukan. Banyak peserta mencoba, dan Zion serta saudarinya berhasil menjawab dengan benar, termasuk Yang. Namun telepon genggamnya mati tepat saat giliran tiba sehingga ia gagal. Ketika semua peserta yang lolos tampil di panggung, Zion dan saudarinya terkejut melihat Yang di sana juga. Yang bangkit dari duduk dan mengungkapkan dengan tulus, "Aku harus bilang yang sebenarnya. Aku bukan siapa-siapa, aku manusia biasa yang masih berjuang dan ingin sukses. Maaf karena aku pernah menyembunyikan ini darimu. Aku tidak punya perusahaan, aku datang ke sini untuk mengejar mimpiku." Yang khawatir kata-katanya akan membuat Zion marah. Tapi Zion justru tersenyum dan berkata bahwa itu bukan masalah baginya, bahwa mereka sama-sama sedang berjuang. Yang merasa lega dan bahagia. Lalu sang juri menawarkan untuk membentuk tim. Dari 5 peserta, masing-masing bisa memilih anggota tim. Ia melihat Zion dan mencoba menggoda dengan alasan bahwa Yang tampan dan lebih sukses. Tetapi Yang mengejutkan semua orang dengan segera memilih Zion sebagai rekannya. Mereka pun membentuk tim bersama dan berhasil lolos. Kini, tinggal 15 menit menuju tahap kedua kompetisi. Zion merasa panik karena timnya masih kekurangan 1 anggota. Ia pun sibuk mencari anggota tambahan di antara peserta lain. Peserta lain yang cerdas hadir, namun ia sombong. Setiap kali seseorang memintanya bergabung ke tim, ia selalu menolak kecuali Zion. Zion mendekatinya dan berkata, "Apa yang membuatmu begitu tinggi hati? Itu kentang di bawah kakimu untuk menusukmu. Aku rendah hati. Jangan menyangka kau tuan dan jangan marah. Yang paling penting, bergabunglah ke tim kami." Sang jenius itu pun terkesan dengan keberanian Zion dan akhirnya menerima ajakan untuk bergabung dalam tim. Yang melihat ini dan mengingat teman-temannya. Ia mulai menyukai gadis jenius itu. Dalam satu pandangan ia menolong membawakan tasnya dan memberi buku catatan supaya dia bisa mencatat. Mereka pun bekerja bersama dengan semangat. Meski lelah, mereka tidak menyerah, terus mencoba berbagai hal sepanjang hari. Zion merasa kelelahan dan pergi mencuci muka di sana. Ia bertemu dengan saudarinya. Sang saudari mengejeknya, mengatakan bahwa Zion ini gagal dan selalu salah memilih, seperti saat ia memilih tinggal bersama ayahnya dulu. Mendengar itu, Zion marah dan menantang saudarinya. Jika ia bisa sukses, saudarilah yang akan malu. Saat Zion keluar dari kamar kecil, ia menemukan Yang sedang menunggunya. Ia memberitahu bahwa aplikasi mereka sudah berhasil dibuat. Zion sangat senang dan memeluknya, lalu bersandar di bahunya karena kelelahan. Di saat itu, nenek datang membawa makanan namun bertemu ibu Zion di sana. Keduanya berpisah setelah ngobrol sedikit. Ibu Zion memberi nasihat bijak tentang arah hidupnya, yang membantu Zion mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Kembali ke panggung kompetisi. Zion sangat bersemangat mempresentasikan ide aplikasi mereka. Ia menjelaskan kepada juri dan penonton dengan jelas. Semua terpukau dan memberi tepuk tangan meriah. Namun kemudian, saudari Zion muncul untuk mempresentasikan proyeknya sendiri. Sebuah aplikasi yang bisa membuat lebih dari 100 font tulisan tangan real time. Semua orang terkejut. Juri memutuskan menguji aplikasi Zion untuk membedakan antara font asli tulisan tangan dan font palsu. Momen ini semakin menunjukkan bahwa Zion memang berbakat dan layak dipuji oleh seluruh penonton. Bravo! Yang pulang ke rumah untuk memberitahu keluarganya bahwa dia berhasil memenangkan lomba dan akhirnya mendapatkan perusahaannya. Saat itu dia sangat terkejut karena ayahnya membelikannya setelan jas baru. Yang memakainya dan ayahnya berkata dengan bangga, "Aku mencintaimu. Aku bangga padamu." Kata-kata itu benar-benar menyentuh hati Yang. Dia sangat bahagia karena akhirnya dia tidak merasa gagal lagi. Sekarang dia bisa mendapatkan rasa hormat dari keluarganya. Kemudian, Yang pergi menemui Zion dan teman-temannya untuk masuk ke kantor baru mereka. Mereka semua sangat senang.
Zion pun terkejut karena ternyata kantor mereka berada tepat di samping tim milik kakaknya. Mereka saling berjanji bahwa dari sana mereka akan memenangkan persaingan dan mencapai kesuksesan. Tak lama kemudian, seorang karyawan dari Sandbox datang menemui mereka dan memberitahu bahwa dia akan menginvestasikan 10 juta untuk mereka. Tim itu pun sangat girang karena investasi itu akan memungkinkan mereka merealisasikan proyek mereka. Namun, karyawan itu juga memperingatkan bahwa mereka masih pemula dan perlu memilih seorang konsultan berpengalaman untuk membantu mengarahkan proyek tersebut. Zion pergi untuk mencari kandidat konsultan. Awalnya manajer mengira dialah yang akan dipilih. Namun, Zion meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia memilih Chan sebagai konsultan. Keputusan Zion itu mengejutkan manajernya. Chan lalu berbicara dengan tim sendiri. Mereka mencoba meyakinkan Zion agar memilih orang lain karena Chan merasa belum cukup siap. Namun, akhirnya Chan menerima tantangan tersebut. Kemudian satu anggota tim menghadapi masalah besar. Emailnya diretas. Akibatnya dia menanggung banyak utang dan merasa sangat putus asa. Hampir-hampir dia naik ke atas atap untuk melakukan hal drastik mengakhiri hidup. Untungnya, tim menyelamatkannya. Mereka membujuknya untuk tidak mengambil keputusan itu dan berjanji akan mendukungnya. Dengan bakatnya dalam pemrograman, ia bekerja sepanjang malam untuk memulihkan akun emailnya. Walaupun pekerjaan ini sulit, ia pantang menyerah dan terus begadang sampai akhirnya berhasil. Saat temannya, Worf, memeluknya, ia tak kuasa menahan tangis. "Kalau kamu percaya pada Zion, aku juga akan percaya padanya," ujar temannya, memberi semangat. Ia pun resmi ditunjuk sebagai pemimpin tim. Yang sangat bahagia, ia mengucapkan terima kasih kepada Zion dan kembali diterima kembali oleh teman-temannya. Sama akrab seperti dulu. Mereka pun kembali ke kantor dengan semangat tinggi. Mereka pun berfoto bersama Zion sebagai gambar grup setelah tim bersatu kembali. Di malam hari, Yang mengantar Zion pulang ke rumah. Namun, Zion memintanya masuk karena ingin mengenalkannya kepada neneknya. Yang setuju. Tetapi begitu masuk, dia sangat terkejut melihat Zion mendadak dirawat di rumah sakit. Kenangan kembali muncul, dia ingat bahwa kemarin Zion sempat sakit dan neneknya sangat khawatir. Nenek mengisyaratkan agar Yang tidak mengatakan apapun, lalu meminta Zion untuk pergi membeli makanan atau air. Apapun yang penting dia keluar sebentar dari situasi tegang. Setelah itu, ketika mereka berdua bicara sendiri, nenek memohon sama Yang. Jangan pernah membuat Zion merasa kasihan, apalagi menyesal. Karena sekarang Zion akhirnya menemukan kebahagiaan setelah kehilangan ayahnya. Nenek pun berterima kasih pada Yang karena berkat kehadirannya. Zion tak lagi merasa kesepian. Ia berharap Yang tetap menemani Zion. Yang sangat terharu dengan kata-kata nenek dan merasa berat. Tetapi ia menegaskan bahwa dia akan tetap berada di sampingnya, bahkan hal itu terasa mudah baginya. Beberapa saat kemudian, Zion kembali dari belanja dan mereka bertemu dengan Chan. Ketiganya kembali ke rumah bersama. Namun setibanya di sana, mereka mendapati bohlam lampu kamar mandi hampir putus. Tanpa ragu, Yang dan Chan saling berlomba mengganti lampunya, lalu membersihkan rumah Chan, membuang sampah dan merapikan buku-bukunya. Yang mengepel dan menyapu semuanya agar bisa memenangkan hati Zion. Setelah semuanya selesai, mereka semua makan bersama. Zion tampak heran dan tak mengerti apa maksud semua tindakan itu sekadar makan, tapi terasa begitu istimewa di akhir hari. Saat malam tiba, Yang mengantar Zion pulang dan mengatakan bahwa ia akan merindukannya. Chan yang sedikit cemburu bercanda seolah ingin mengatakan bahwa hati Zion juga. Nenek berkata lagi, "Kalau kamu memilih ikut ibumu pergi, sekarang kamu sudah jadi anak perempuanku dan punya banyak uang." Ucapan itu membuat Zion sedih dan tak kuasa menahan tangis. Ia kemudian marah pada Yang, menghancurkan meja kantor dan bahkan memukul Yang. Ia mengancam, "Kalau kau pernah mengejekku lagi, kau akan menyesal. Kami tidak butuhmu atau uangmu." Lalu mendorong Yang dan membawanya keluar hingga ke atap gedung. Di sana, Yang berusaha menghibur Zion. Ia berjanji akan menjadi lebih kaya daripada siapapun dan mengganti semua penderitaannya. Zion pun tersentuh dengan kata-katanya.
mereka menjadi lebih dekat dan Zion tampak lebih gembira. Yang pun mengusulkan untuk melanjutkan ide aplikasi lamanya dan membuat alat yang bisa mengenali berbagai hal sesuatu yang bisa membantu orang seperti nenek Zion yang sulit melihat. Zion menyukai ide itu dan berterima kasih karena Jung mendukungnya di depan neneknya. Dia setuju untuk mengerjakan proyek itu bersama Yang. Mereka pun mulai bekerja. Jung menunjukkan ide dan perasaannya. Keduanya semakin dekat saat Zion memberi resin anggurnya kecil yang manis. Chan muncul. Rupanya dia mengawasi mereka dari jauh karena peduli. Chan mengajak Zion pulang dan terus mengobrol di perjalanan. Zion tertidur karena lelah dan Chan merasa kesulitan melihatnya demikian, lalu menutupinya agar nyaman. Dia terus menatap Zion saat Zion tertidur di mobil. Keesokan paginya, Zion terbangun dan terkejut berada di dalam mobil, dengan Chan yang sopan menawarinya jaket untuk dipakai. Zion merasa bahagia atas perhatian Chan dan mengucap terima kasih, lalu berpisah dan pergi ke kantor. Sesampainya di kantor, Zion sangat terkejut melihat Yang dan teman-temannya sudah menyelesaikan aplikasi semalam. Mereka berhasil menyempurnakannya dan siap meluncurkannya di internet, berharap banyak orang akan mengunduh dan menggunakannya. Mereka pun sangat bersemangat, namun kekecewaan langsung menyergap saat tak ada satupun yang mengunduh aplikasi mereka. Usaha keras itu seolah sia-sia. Merasa hampa, Zion pulang ke rumah dalam keadaan sedih dan putus asa. Ia menceritakan ide aplikasi mereka kepada neneknya, menjelaskan bahwa aplikasi ini dapat membantu orang seperti nenek, yang dulu sulit membaca buku karena penglihatan yang buruk. Saat nenek mencoba aplikasinya di sebuah kompleks perpustakaan desa, ia menangis haru karena bisa melihat lagi. Ia terus memakainya sepanjang malam dengan rasa bahagia yang menggebu. Melihat reaksi nenek, Zion mengundang timnya makan malam di restoran sebagai bentuk apresiasi. Namun, ia malah sangat sedih sendiri dan terus minum untuk melupakan rasa kecewanya. Hingga akhirnya ia mabuk dan pingsan. Jung menemukannya dan membopongnya kembali ke rumah, kemudian menidurkannya di kamar. Di sana nenek mengucapkan terima kasih kepada Yang karena telah memberi harapan baru lewat aplikasi tersebut. Yang tersenyum bangga merasa semua perjuangan mereka belum sia-sia. Keesokan paginya, keajaiban pun terjadi. Nama aplikasi mereka diumumkan di televisi. Yang langsung terpukau dan menonton siarannya, ternyata artis terkenal sedang memuji dan merekomendasikan aplikasi mereka. Berkat itu, unduhan meroket hingga 100.000 pengguna dan banyak orang mulai membicarakannya. Zion sangat gembira. Ia merayakan kabar baik ini bersama timnya. Namun, seperti yang sering terjadi, di balik kebahagiaan muncul konflik baru. Seorang investor lama yang merasa dibanting dia marah karena sebelumnya mereka menolak bantuannya. Dan sekarang ia menuntut agar mereka bersujud untuknya karena mereka tak punya pilihan lain. Ia juga menuduh mereka menseksploitasi ide orang muda, bukan benar-benar membantu mewujudkan mimpi. Zion yang sudah siap, kemudian mengancam akan menyebarkan rekamannya secara publik dan membongkar perilaku investor tersebut, bahkan mengancam akan mempermalukannya dan menjerumuskan perusahaan ke jurang kebangkrutan. Sang investor pun menggigil ketakutan dan akhirnya mundur. Tiba-tiba seseorang mulai melemparkan makanan kepada mereka, tepat ke kaki Yaun. Sementara dia terlihat kebingungan dan lari turun dari panggung. Dia berusaha mengalihkan perhatian dari proyek dan mulai membatalkan ide demi ide, terus-menerus menolak dan membatalkan inisiatif mereka tanpa alasan jelas. Si penyerang bahkan terlihat ingin memukul Zion, yang kemudian ketakutan dan memeluk Yang demi perlindungan. Para karyawan segera mendekat dan mengusir orang tersebut keluar. Terungkap bahwa pria itu sebenarnya adalah mantan petugas keamanan yang diskualifikasi dari pekerjaan karena ditangkap oleh polisi karena memasang kamera pengintai rahasia-rahasia yang diungkapkan oleh saudari Zion. Hal ini membuat saudari Zion tersentuh karena dia masih peduli dan merasa bersalah atas kejadian ini. Tak lama setelah itu, Zion masuk ke dalam kamar mandi dan mendapati saudari besarnya sudah menunggunya. Zion bahagia melihatnya dan mengucapkan terima kasih. Namun, saudari Zion malah menunjukkan bahwa aplikasi sudah mencetak nama Zion
dan menempelkan kertas menandakan bahwa Zion sekarang adalah CEO. Saudari mengingatkan Zion untuk tetap tenang, tidak sombong, dan terus berjalan maju tanpa membiarkan gelar itu mengubahnya. Sementara itu, Yung merasa ketakutan ketika mengetahui dari temannya bahwa Zion kini menjadi bos membuatnya minder. Dia pun menenggak minuman lagi untuk melupakan semua tekanan. Namun, halusinasi muncul. Dia mulai melihat Zion di hadapannya. Dan dalam keadaan mabuk, ia meminta maaf atas kesalahannya. Yang mengaku bahwa dia bukan orang yang mengirim pesan misterius kepada Zion, lalu menangis karena merasa bersalah. Merasa tidak sanggup sendiri, Yang menelepon Zion dan memintanya menjemputnya. Zion datang dan mengajak Yang menumpang di rumahnya untuk malam itu. Yang sangat lelah, dia hampir pingsan. Begitu tiba, dia terpeleset dan mengotori bajunya, membuat Chan kesal. Chan tiba-tiba mengambil kaos Zion dan memakainya di tubuh Yang, lalu Zion tertawa melihatnya sambil berkata bahwa kaos itu sangat muat untuknya. Zion kemudian mengundang Yung dan Chan makan bersama di rumah. Yung sempat malu dan canggung, tetapi di akhir malam, ia merasa kehadirannya di rumah Zion adalah hal yang pantas. Bahkan jika itu membuat Chan juga datang. Dia lebih suka berada dekat dengannya, lalu tidur di sebelahnya. Di malam hari, ketika Yong terbangun dan melihatnya, dia beranjak untuk minum, tapi menemukan Zion ternyata juga sudah bangun. Di situ ia menyadari bahwa Zion sedang membaca jurnalnya, yang memutuskan untuk mewujudkan mimpinya. Keesokan paginya dia menyewa sebuah mobil dan membawa Zion beserta neneknya menuju sebuah pulau di tengah laut. Zion sangat bahagia menghabiskan waktu indah bersama nenek, yang juga tampak riang dan ceria. Mereka berdua saling menantang Yang dan mengucapkan terima kasih kepada sang nenek. Nenek memerhatikan mereka dan merasa lega. Dia senang karena cucunya telah menemukan seseorang yang ia cintai. Tanpa mereka sadari, nenek mengambil foto mereka. Kemudian, mereka berkumpul untuk menikmati senja bersama. Nenek merasa sangat bahagia karena impiannya telah terwujud. Di penghujung hari, Yang dan Zion duduk menikmati bintang. Dia berharap Zion tak marah. Mereka mendengar pintu diketuk. Ayah Zion datang dengan marah. Ia mendengar nada pesan di ponsel Zion dan murka atas apa yang sudah dilakukan Yang. Zion terdiam sesaat dan merasa tersudut, melepas jabatan manajernya. Ia menangis, mengatakan bahwa Zion lebih pantas mendampinginya. Ayahnya terkejut mendengar ucapan itu, lalu meninggalkan mereka. Di saat yang sama, Chan menemui sang nenek. Ia mengaku bahwa dirinya adalah kekasih Zion dan ingin mengatakan kebenarannya. Nenek terkejut dan memintanya untuk jangan melakukan hal semacam itu, karena Zion sudah terikat dengan Yang dan merasa bahagia bersamanya. Ia memberinya payung. Sambil sadar bahwa Chan pun berada dalam tekanan emosional, akhirnya Chan menangis dan pergi. Kebingungan, Chan memutuskan untuk rela melepaskan kebahagiaan Zion demi dirinya sendiri. Ia pergi ke tempat di mana dulu ia biasa meninggalkan pesan untuk Zion, tapi ia terkejut mendapati Zion sudah berdiri di sana. Zion kaget dan bertanya apa yang sedang dilakukannya di tempat itu. Saat itu ponsel Yang berdering. Dia bertanya apakah Yung sedang memikirkan tempat ini, tetapi Yang justru tak tahu harus menjawab apa. Zion terkejut, lalu semuanya semakin jelas. Semuanya berbohong kepadanya. Chan pun terpaksa menceritakan semuanya dan berkata saat itu dia selalu menerima pesan sejak kecil, dan secara kebetulan dia menulis nama Yunji di sana. Aku yang menemuinya dan memintanya untuk menemani Sion ke pesta. Dia berusaha memenuhi semua hal agar membuatnya bahagia. Namun kemudian dia meminta maaf karena telah berbohong padanya. Memohon agar Sion mau memaafkannya. Pada saat itu Sion tiba-tiba hancur. Sepanjang tahun-tahun itu dia selalu sendiri, mengenang kenangan masa kecilnya yang penuh kebahagiaan lewat pesan-pesan itu. Dia terus memikirkan Yonji dan momen-momen indah bersama, dan merasa sakit hati karena semuanya terasa palsu. Dia merasa dikhianati karena mencintainya. Tiba-tiba Yunji menghampiri Zion saat sore menjelang. Yunji datang dengan penuh ketulusan, mencoba menghiburnya. Namun Zion justru menuduhnya telah mengecewakan dan berbohong padanya. Dia bertanya apakah Yunji senang karena telah menipunya.
Yoonji terdiam, terluka oleh tuduhan itu, lalu meminta waktu sendiri dan meninggalkannya. Zayon pun pergi ke kantornya. Meskipun dia marah dan terluka, Zeon berusaha bersikap baik di hadapan timnya. Usai bekerja, dia makan siang sendirian. Tiba-tiba seseorang duduk di sampingnya ingin berbicara. Sang bingung dan tidak tahu bagaimana mengungkapkan kebenaran perasaannya, namun akhirnya memutuskan untuk jujur. Dia mengaku bahwa ia juga menyukai Zayon dan bukan bermaksud meminta jawaban, sekarang hanya berharap Zayon mau. Malam harinya, Yoonji merasa sangat khawatir akan Zayon. Dia terus mengamati dari jauh dan melihat Zion duduk sendiri di halte nampak sedih dan kesepian. Dalam keadaan itu, Zayon memutuskan masuk ke sebuah arkade. Ia berharap suasana bermain bisa memperbaiki moodnya. Dia mencoba memenangkan hadiah, tapi tidak berhasil. Melihat Zion begitu sedih, Yoonji ingin sekali meringankan beban hatinya, tapi dia masih takut untuk menghadapi Zion langsung. Akhirnya, Zion merasa pusing dan tertidur di tempat itu. Yoonji pun terpaksa menggendong Zion dan bertanya bagaimana caranya bisa membuatnya bahagia. Zion mengatakan bahwa momen paling bahagia dalam hidupnya adalah saat pertama kali melihat Yoonji mengenakan jas di pesta. Yoonji tersentuh oleh perkataannya. Dia memintanya agar menunggunya, lalu bergegas pulang secepat mungkin untuk mengenakan jas. Benar saja, saat ia kembali, Yoonji tak menemukannya dan merasa sedih karena sangat ingin membuat Zion bahagia. Keesokan harinya, Chan merasakan kehilangan Zion. Ia juga berusaha mengirimkan pesan padanya, tapi kemudian mundur. Tanpa sengaja, ia melihatnya Zion sedang lewat. Ia menatapnya dan memintanya kembali ke rumahnya dan bekerja. Zion pun menjadi tegang karena hari itu adalah hari penyerahan tugas besar kerja, namun Yoonji tiba-tiba tampil penuh percaya diri, menantang mereka untuk sukses. Dia berkata jika itu tercapai, ia akan mengajak Zion bersamanya. Lalu ia bicara langsung ke Zion. "Aku percaya padamu." Zion jadi terharu dan ketegangan dalam dirinya perlahan mereda. Kemudian Chan memasuki lift, namun tiba-tiba teman Yoonji menyerangnya dan mereka berkelahi. Chan pun menangis karena merasa dikhianati dan teman Yoonji meninggalkannya dalam kebingungan karena tidak tahu motif sebenarnya. Saat kembali ke kantornya, Chan mencari namanya di sistem dan menemukan foto dirinya. Ia membaca bahwa 5 tahun lalu pernah ikut kontes sandbox. Saat itu ia mengajukan proyek, tapi Zion mengecamnya, mengatakan ia gagal dan tidak mungkin berhasil. Karena itu Chan merasa terpuruk dan akhirnya memutuskan untuk pergi. Namun Chan tiba-tiba terkejut Zion datang lagi saat penyerahan tugas akhir. Dalam sebuah kompetisi proyek, giliran adiknya, Zion, tampil di panggung. Dia menjelaskan konsep proyeknya di hadapan dewan juri. Sebuah kamera pengawas canggih yang mampu mengenali wajah tersangka dan melacaknya. Sehingga jika tersangka hendak melakukan kejahatan, polisi bisa segera menangkapnya. Setelah penjelasannya, semua orang terpukau dan mereka pun memutuskan untuk mendukung proyek itu. Tiba-tiba, ayah Yoonji datang dan menolak proyek tersebut karena dia bekerja sebagai petugas keamanan kamera. Dan menurutnya, teknologi semacam itu bisa membuat pekerjaannya terancam. Kalimatnya membuat Yoonji merasa tertekan dan kebingungan. Dia tidak tahu harus membela bagaimana. Namun sosok mentor supporternya lah yang datang dan mendorong Yoonji untuk terus mengejar mimpinya. Karena proyek inilah satu-satunya hal yang membuat Book bangga atas perjuangannya. Ucapan itu begitu menginspirasi Yoonji dan timnya, sehingga mereka makin bersemangat untuk sukses. Saat tiba giliran mereka, Zion maju ke panggung. Dengan percaya diri, ia mempresentasikan aplikasi yang mampu mengenali apapun yang dilihatnya bahkan bisa diterjemahkan ke berbagai bahasa sehingga juri makin terkesan. Ketika Zion diumumkan sebagai juara, dia merasa bangga karena akhirnya berhasil mengalahkan adik-adiknya. Foto bersama tim dengan piala di tangan menjadi momen bahagia. Di satu sisi, Chan terlihat menonton dan teringat perkataannya pada Yoonji sebelumnya, saat dia bilang aplikasi itu gagal dan tidak akan berhasil. Perasaan bersalah kembali muncul karena ia telah menjatuhkan semangat tim tanpa memahami sepenuhnya proyek tersebut. Setelah acara,
Zion pulang dan merayakan kemenangannya bersama neneknya. Namun kebahagiaan itu tiba-tiba meredup karena ibunya juga ada di rumah. Saat melihat ibunya, Zion sangat terkejut. Ibunya masuk ke dalam untuk menemui nenek dan terlihat sangat marah, sambil bertanya tentang Zion. Saat Zion keluar dari tempat persembunyiannya, ia melihat situasi yang semakin tidak nyaman. Ibunya tidak membawa maaf, dan ketegangan antara mereka semakin sulit ditenangkan. Akhirnya, diputuskan bahwa Zion akan tinggal bersama neneknya ibunya, memilih untuk meninggalkannya di sana. Tak lama kemudian, Yoonji pulang ke rumah dan mendapati Zion juga berada di sana. Ayah Yoonji sempat khawatir ibunya murka, karena dia tahu Zion adalah ketua proyek. Tetapi ayahnya akhirnya mendengarkan penjelasannya dan memuji. "Kamu memang anak pintar dan pantas mendapatkannya." Dia berharap mereka bisa semakin dekat. Yoonji bahagia mendengar itu. Dan dia terkejut sekaligus senang karena tim sudah menyiapkan makanan kesukaannya untuk merayakan. Keesokan paginya, Yoonji, Zion, dan timnya berkumpul. Mereka bertemu dengan seorang investor asing yang tertarik membeli aplikasi tersebut dengan tawaran sebesar 3 miliar won, bahkan membuka peluang bekerja sama di Amerika. Angka yang fantastis membuat tim terkagum-kagum. Mereka meminta waktu untuk mempertimbangkan tawaran itu. Sesaat setelah tamu pergi, mereka spontan menari bersama karena begitu bahagianya. Malam harinya, Yoonji sekali lagi mengajak Zion ke perpustakaan lamanya untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum mereka terbang ke Amerika. Saat ia mengetuk pintu perlahan tapi tidak terbuka, akhirnya dia memberikan dorongan kecil dan Zion, sosok jenius itu, terjatuh ke lantai. Yoonji terkejut sekaligus geli. Ternyata mereka hanya bercanda seperti dulu. Mereka menghabiskan malam dengan berbincang tentang impian mereka di Amerika dan merayakan pencapaian luar biasa itu. Keesokan harinya, keluarga dan tim kembali bertemu dengan investor. Mereka siap menandatangani kontrak. Namun saat Chan membaca perjanjian itu, wajahnya berubah. Ia menyadari niat investor sebenarnya adalah untuk membubarkan tim agar memecah belah mereka. Chan pun mencoba menghentikan penandatanganan. Yoonji segera menyetir dengan kencang untuk mengikuti ke kantor agar bisa meyakinkan mereka. Di sisi lain, Yoonji juga mengajak ibunya berpamitan. Ibu menyiapkan pakaian hangat untuk dibawa ke Amerika karena cuacanya lebih dingin, membuat Yoonji tersentuh dan berterima kasih. Setelah itu mereka menunggu Zion di depan rumah, kemudian berjalan bersama menuju kantor. Namun setibanya di sana mereka mendapati sang investor sudah menunggu tandanya Yoonji, dan timnya pun telah tiba. Yoonji dan timnya mendapatkan kesempatan terbang ke Amerika, membuktikan bakat mereka dalam pemrograman yang kontras dengan Zion. Investor itu menghitung kembali dan ternyata ada pasal di kontrak yang mengikat selama perjalanan. Saat itu Chan terkejut karena angkanya besar sekali, yakni penalti senilai 6 miliar won apabila mereka membatalkan kontrak. Zion merasa bersalah karena tidak membaca syarat-syarat kontrak dengan baik, dan dia bingung harus berbuat apa. Yoonji pun mengambil langkah tegas untuk membatalkan kontrak itu. Namun tim khawatir. Chan menegaskan bahwa investor itu akan membubarkan tim dan tak ada jalan lain selain menurut. Yoonji menolak, marah, karena merasa selalu dipatahkan semangatnya. Pertengkaran hebat terjadi, mereka sama-sama kesal hingga jatuh ke tanah. Akhirnya, Yoonji turun tangan memeluk mereka. Dia mengingatkan bahwa tujuan membuat aplikasi ini bukan untuk uang, tapi untuk membantu neneknya, yang nyatanya sedang menghadapi masalah penglihatan. Selama itu, mereka melihat sang nenek berusaha menggunakan aplikasi untuk membaca, nyatanya ia mulai hampir buta. Mendengar ini, Chan sangat terpukul. Ia menangis, merasa menyesal. Nenek marah ketika mengetahui Yoonji terluka dalam kericuhan dan berusaha menegur orang yang melakukannya untuk membela cucunya. Chan melekat pada nenek dan menangis terseduh-seduh sepanjang malam, hingga nenek menenangkan Chan dan membawanya pulang untuk merawat lukanya. Sementara itu, Yoonji menyendiri di kamarnya, merasa terpukul karena tak ingin berpisah dengan Zion. Keesokan harinya, dia datang menemui Zion. Mereka saling berhadapan. Yoonji hendak bicara serius. Dia ingin menjelaskan segalanya dan berbicara tentang perasaannya selama ini. Zion meminta Yoonji untuk mengajaknya pergi,
dia menunggunya di halte bus. Mereka berfoto bersama dan kemudian pergi makan malam di restoran mewah. Meski senang bersama, keduanya sedih karena tim mereka telah bubar. Setelah itu, Zion pulang dan mulai menyiapkan barang-barangnya. Saat melihat foto mereka berdua, ia merasa merindukan kebersamaan mereka, tapi ia tidak menyerah dan mulai mencari pekerjaan baru. Tak lama kemudian, ia menemukan lowongan di perusahaan tempat sang saudari bekerja. Zion memutuskan untuk melupakan konflik masa lalu dan melamar besoknya. Saudarinya kaget melihat Zion datang. Namun mereka pun bekerja bersama. Sang saudari memperhatikan antusiasme Zion dan memutuskan memberikan pekerjaan itu kepadanya. Telah berlalu 3 tahun dari hari itu. Kedua saudari itu kini bekerja bersama dan mencapai banyak kesuksesan. Bahkan, mereka memutuskan masing-masing membuka perusahaan baru. Zion tampil di kamera untuk mengiklankan usahanya dengan semangat tinggi dan keyakinan besar. Di sisi lain, Yoonji dan teman-temannya juga sukses besar. Mereka kini sangat kaya hingga mampu membeli kapal pesiar pribadi. Mereka bahkan terpikir untuk melamar pernikahan dan mulai mempersiapkan lamaran. Pada suatu hari, Yoonji dan teman-teman pulang ke Korea dan berencana melamar Zion. Mereka datang ke kantor Zion, membawa cincin dan berencana memasukkan cincin ke dalam kotak, namun Yoonji salah paham. Mengira mereka sudah bertunangan dan langsung pergi. Zion pun kebingungan. Ia menerima panggilan dari tim Yoonji. Mereka mengalami masalah besar. File penting proyeknya akan dihapus jika tidak segera ditangani. Zion merasa amat tertekan dan tidak tahu harus bagaimana, karena ia sudah menjalin hubungan kembali dengan Yoonji dan kini terikat janji. Ia takut kehilangan kepercayaan yang sudah dibangun, tetapi ia juga berada di posisi yang sulit. Tepat pada saat genting itu, Yoonji tiba di kantor Zion. Ia memohon agar diberi kesempatan memperbaiki keadaan. Ia menelepon teman-temannya dan mereka semua datang membantu. Mereka berhasil masuk dan mengambil alih kendali komputer siap melawan ancaman penghapusan file dan bekerja sama untuk memperbaiki semuanya. Semua anggota tim tengah bekerja keras sepanjang malam untuk mengatasi kerusakan. Mereka berusaha keras membobol sistem hacker agar bisa mengembalikan file-file yang hilang. Dengan ketegangan puncak, akhirnya Yoonji berhasil memecahkan kode peretasan dan file berhasil pulih. Semua bersorak kegirangan, meski rasa lelah masih menyelimuti. Namun begitu, Yoonji bertemu face to face dengan Chan, yang terlihat sangat kelelahan. Yoonji tak tega membiarkannya terus terbebani. Malam itu, Zion menelepon, ternyata ia yang meminta Yoonji melakukan tindakan itu agar data mereka kembali dan tim tidak terpuruk. Yoonji mencoba meneleponnya lagi, tetapi Zion menangis lalu mematikan ponselnya. Hal ini sangat membuat Yoonji sedih dan bingung. Keesokan harinya, Yoonji berkumpul dengan teman-temannya. Mereka sepakat mendirikan perusahaan teknologi di Korea dan menawarkannya posisi CEO. Yoonji sangat bahagia, ia setuju dan menerima dukungan penuh dari teman-temannya. Sementara itu, Zion menciptakan prototipe mobil pintar pertamanya dengan kecerdasan buatan. Saudarinya justru iri, lalu mereka terlibat pertengkaran. Saudarinya menyebut orang lain bodoh, dan Zion membalas dengan peringatan agar dia tidak menyesal. Pertengkaran itu berakhir dengan Zion pergi. Lalu ia menemui Yoonji, memintanya mempekerjakan Yoonji dan timnya. Zion menunggu, dan akhirnya bertemu dengannya. Di hadapan Yoonji, ia memberikan kartu nama dan mengundangnya untuk bergabung. Yoonji menolak dengan tegas. Ia berkata bahwa Zion pernah mematahkan hatinya saat memutuskan hubungan dulu, dan ia tak ingin melihatnya lagi. Zion sedih dengan kata-katanya, memberi pelukan lembut dan pergi. Yoonji pun merasa bersalah. Ia tahu bahwa ia juga menyakiti Zion, bukan hanya dirinya terluka. Keesokan harinya, Yoonji mencuri kesempatan menggunakan sepeda tuanya berkeliling hingga kelelahan dengan harapan bisa melupakan Zion. Malamnya ia pulang, tetapi bayangan Zion masih menghantuinya. Ia kembali mengoleskan luka hati mereka dan terus memikirkan cara untuk berdamai. Beberapa hari kemudian, Yoonji dan tim mulai menguji mobil pintar itu. Chan awalnya skeptis, ia mengatakan aplikasi belum diperbaiki dengan baik sesuai standar tim lama. Namun teman-teman Yoonji membuktikan bahwa mereka sudah merombak sistem hingga jauh lebih baik. Saat diuji, mobil itu berjalan dengan cepat sendirian dan mampu menghindari rintangan secara otomatis dan sangat lancar.
Semua terkesima atas kemajuan dan keberhasilan ini. Mobil pintar mereka tiba-tiba melaju ke depan Zion, namun berhenti mendadak di hadapannya. Semua terkejut. Ada kucing kecil melintas dan sistem keamanan mobil itu otomatis mengenalinya dan segera berhenti. Ini menjadi bukti kalau sistem keamanan mereka benar-benar bekerja. Mobil itu akhirnya mencapai ujung jalan tanpa ada insiden. Momen ini membuat Zion sangat bahagia. Ia langsung merayakan bersama Yoonji dan teman-temannya. Mereka berfoto, menari, dan menikmati malam penuh kebahagiaan. Kini mereka kembali menjadi satu tim yang kompak. Esoknya, Zion pergi ke kantor dan bertemu dengan Chan. Chan memberi selamat atas kesuksesan proyek dan mereka naik lift bersama. Namun di dalam lift terdengar ketegangan karena mereka menemukan Yoonji di sana. Chan merasa sedikit cemburu dan suasananya jadi romantis. Listrik mendadak padam dan mereka berdua saling berusaha mendekati Zion agar ia memilih salah satu. Tiba-tiba listrik menyala kembali dan mereka pun keluar dari lift. Yoonji mengikuti Zion dan berjanji di dalam hatinya untuk selalu berada di sampingnya. Ia berharap Zion akan mencintainya. Keesokan harinya, ibu Zion datang dengan kado berupa surat warisan dan meminta izin Zion membuka restoran besar atas nama keluarga. Zion sangat terkejut saat dia mengajukan ide ini ke neneknya. Ia pun bertanya, "Kenapa ibu melakukan ini?" Ibu menjawab, "Karena kamu satu-satunya yang selalu mendukung saya. Aku ingin membalas semua kebaikanmu." Mendengar itu, Zion sangat terharu. Pada saat yang sama, Chan datang ke rumah Yoonji untuk mengambil pesan dari Zion. Orang tua Yoonji menyambutnya dengan ramah dan mengajaknya tinggal untuk makan malam. Chan pun diundang dan mereka menginap semalam di sana. Keesokan paginya, Chan terbangun di kamar Yoonji dan mereka makan sarapan bersama. Chan menyampaikan perasaan terdalamnya bahwa sejak memutuskan hubungan dulu, ia menyesal dan masih mencintai Zion. Ia memberikan kembali pesan-pesan dari Zion yang merupakan satu-satunya kenangan berharga yang masih ia punya. Tidak lama kemudian, Yoonji datang mencari Zion di tempat mereka pertama kali bertemu. Di sana, ia mengungkapkan perasaannya secara langsung. "Aku masih mencintaimu," katanya, seolah bertanya apakah Zion masih punya waktu untuknya. Zion tak kuasa menahan haru lalu menjawab, "Aku belum pernah mencintai siapapun selain kamu." Yoonji begitu bahagia dan mendekapnya erat, menandai awal baru untuk mereka. Akhirnya, seperti biasa, segala sesuatu kembali seperti dulu. Kismis kembali, begitu juga sang kekasih kembali, dan akhirnya mereka resmi bersama. Zion pergi ke kantor dan mencoba menelepon Chan, tapi ia mengabaikannya, menghindar dengannya, dan berusaha keluar kantor. Namun Zion menghentikannya tepat di pintu, hampir membuatnya terjatuh. Dia memegang tangan Chan dan memohon untuk bicara. Zion mengucapkan terima kasih atas segala yang telah dilakukan Chan untuknya. Ia menyatakan bahwa tidak mungkin ia melupakan semua itu, dan akhirnya keduanya sepakat tetap berteman. Zion membayangkan keluarga mereka berkumpul bersama seperti dulu selalu, membuatnya merasa hangat dan bahagia di tengah kebersamaan mereka. Chan menggandeng tangan Zion dan membiarkannya berbaring di bahu, seolah berkata, "Aku akan merindukanmu jika kita berpisah." Zion tersenyum, dan mereka merasakan cinta serta impian mereka kembali bersatu. Tak lama kemudian, Zion bertemu dengan Yoonji. Keduanya mengenang masa-masa muda mereka saat pertama kali bertemu, membicarakan bagaimana mereka berhasil mendirikan perusahaan, meraih kesuksesan, dan akhirnya bisa merancang masa depan bersama. Mereka bahagia karena impian mereka ternyata terwujud, dan kini siap menjalani kehidupan bersama sebagai pasangan. Dan cerita pun berakhir.